Di dalam mitologi Yunani, Kratos itu memang ada, tapi dia bukanlah tokoh utama seperti di game God of War. Versi mitologinya sangat berbeda dari versi game. Dalam video kali ini kita akan mencoba membahas kisah Pak D Botak satu ini, dari cerita mitologi Yunaninya, sampai kisah petualangannya di game God of War. Hanya di Kata Dunia. Tapi, kalau ada kesalahan dalam kisahnya silahkan koreksi di kolom komentar, namanya juga manusia, bukan nabi coy. Canda Besti. Dalam mitologi Yunani, Kratos adalah personifikasi kekuatan dan otoritas. Namanya berasal dari kata Yunani, Kratos, yang berarti kekuatan atau otoritas. Kratos adalah salah satu dewa minor, anak dari Titan Pallas dan Styx, dewi sungai suci yang juga merupakan simbol sumpah abadi para dewa. Kratos adalah salah satu dari 4 anak Titan Pallas dan Styx. Ketiga saudara lainnya adalah Nike, dewi kemenangan yang sering digambarkan berdampingan dengan Zeus, terus ada Bia, personifikasi kekuatan fisik dan kekerasan, dan Zelus, personifikasi semangat dan kecemburuan. Keempat saudara ini dikenal sebagai pendukung setia Zeus selama Titanomachi, perang besar antara para dewa Olympus melawan para Titan yang dipimpin oleh Titan Kronos. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan kemenangan Zeus dan para dewa Olympus, menandai dimulainya era baru di dunia para dewa. Kratos sering digambarkan sebagai sosok yang tegas, setia, dan tanpa kompromi. Dalam drama terkenal karya Aeschylus, yaitu Prometheus Bound, Kratos memainkan peran penting dalam penangkapan Prometheus. Bersama dengan Bia, Kratos diperintahkan oleh Zeus untuk membantu Hephaestus memenjarakan Prometheus sebagai hukuman karena mencuri api dari Olympus dan memberikannya kepada manusia. Di sini, Kratos digambarkan sebagai eksekutor yang tanpa belas kasihan. Dia mengabaikan keraguan Hephaestus dan menegaskan bahwa perintah Zeus harus dipatuhi, tanpa mempertanyakan keadilan atau moralitasnya. Hal ini menunjukkan sifatnya sebagai personifikasi kekuatan absolut dan otoritas tanpa kompromi. Kita tidak di sini untuk berbicara atau berdiskusi. Tugas kita adalah melaksanakan perintah Zeus, kata Kratos kepada Hephaestus. Meski Kratos adalah sosok yang penting, perannya dalam mitologi Yunani tidak memiliki banyak kisah tersendiri seperti dewa-dewa besar lainnya. Dia lebih sering muncul sebagai simbol kekuatan dan alat untuk melaksanakan kehendak Zeus. Dalam banyak literatur Yunani, Kratos bukanlah dewa yang memiliki cerita panjang, melainkan representasi kekuatan ilahi yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, Kratos dalam mitologi Yunani jauh berbeda dari versi gamenya. Dia bukan sosok yang memiliki konflik internal atau perjuangan emosional, tetapi personifikasi kekuatan murni yang tunduk kepada otoritas tertinggi. Namun, meskipun Kratos dalam mitologi Yunani mungkin tidak memiliki kisah epik seperti versi di gamenya, dia tetap memainkan peran penting dalam menggambarkan nilai-nilai Yunani kuno tentang kekuatan dan kesetiaan. Dan disinilah letak keajaiban mitologi. Karakter seperti Kratos dapat berkembang menjadi sesuatu yang baru, seperti yang kita lihat dalam serial God of War. Sekian untuk video kita kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Enggak, bercanda. Sekarang kita akan mulai membahas Kratos versi gamenya, yaitu God of War. Tapi, kalian harus tahu, cerita ini adalah Kratos dalam versi Kata Dunia yang sudah dirangkum. Mungkin gak lengkap atau ada beberapa kesalahan, jadi tolong koreksi di kolom komentar. Terima kasih. Muah. Segala sesuatu memiliki awal, termasuk tragedi yang mengubah seorang manusia menjadi legenda. Perjalanan Kratos dimulai di Yunani kuno, sebagai seorang prajurit Spartan yang gagah berani, seorang komandan perang yang tak terkalahkan di medan tempur. Kratos dikenal karena keberaniannya, taktik perangnya yang luar biasa, dan kemampuannya untuk menginspirasi prajuritnya. Namun, keberaniannya ini akhirnya membawa dia pada awal dari kehancurannya. Di tengah pertempuran yang mustahil dimenangkan, Kratos menghadapi kehancuran total. Dalam keputusasaan yang mendalam, dia memohon kepada dewa perang, Ares, untuk memberinya kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ares menawarkan Kratos kekuatan yang tak terkalahkan, memberinya senjata legendaris, Blades of Chaos. Namun, seperti setiap perjanjian dengan para dewa, ada harga yang harus dibayar. Dalam pertukarannya itu, Kratos menyerahkan hidupnya dan bersumpah setia kepada Ares, menjadi pelayannya di dunia fana. Dan dengan kekuatan itu, Kratos akhirnya bisa mengalahkan musuh-musuhnya, mengubah kekalahan menjadi kemenangan.
Namun, kemenangan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari kisah yang tragis yang akan dia alami. Ares memiliki rencana besar untuk Kratos. Sang dewa perang melihat Kratos sebagai alat untuk menyebarkan kekacauan dan kehancuran di dunia fana, yang akhirnya akan memperkuat kekuasaannya. Namun, dalam salah satu penyerangan ke sebuah desa suci, Ares mempermainkan nasib Kratos dengan cara yang paling kejam. Tanpa sepengetahuan Kratos, Ares memindahkan istri dan anaknya Kratos ke dalam kuil desa itu. Dalam amarah buta dan kesetiaan mutlak kepada Ares, Kratos menghunus Blades of Chaos. Dan tanpa ia sadari, dia telah membunuh keluarganya sendiri. Ketika amarahnya mulai mereda, Kratos baru menyadari apa yang telah dia lakukan. Kejadian itu menghancurkan jiwanya, dan kutukan pun jatuh kepadanya. Abu istri dan anaknya melekat pada kulitnya menyebabkan seluruh kulitnya berubah menjadi putih, menjadikannya The Ghost of Sparta, sebuah lambang dari dosa dan penyesalan abadi. Kratos yang dulu, bukanlah Kratos yang sekarang, dulu Disa yang sekarang dibuang. Anjay. Kratos, yang dulu seorang prajurit yang penuh kebanggaan, kini menjadi sosok yang dihantui oleh masa lalunya. Dia bertekad untuk membalas dendam kepada Ares, dewa yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, membunuh seorang dewa bukanlah tugas yang mudah. Kratos memulai perjalanan yang berbahaya, menghadapi monster-monster mitologis, teka-teki kuno, dan kekuatan Olympus itu sendiri. Dengan bantuan dari para dewa Olympus lainnya, seperti Athena, Kratos mulai merencanakan untuk menjatuhkan Ares. Dari pertempuran epik melawan Hydra di Laut Aegea hingga teka-teki mematikan di dalam Pandora's Temple, Kratos menghadapi rintangan demi rintangan. Namun, tekad dan dendamnya mendorong dia tetap melangkah maju. Dan di puncak perjalanan ini, Kratos akhirnya menghadapi sang dewa perang. Dengan kekuatan yang diperoleh dari Pandora's Box, Kratos mampu menandingi Ares, mengalahkannya, dan akhirnya membunuhnya. Dendamnya terbalaskan, tetapi harga yang harus dia bayar jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Namun, meskipun Kratos berhasil membalaskan dendamnya dan menjadi dewa perang yang baru, luka di jiwanya masih tetap ada. Dosa-dosa masa lalu dan kehilangan keluarganya terus menghantuinya, menunjukkan bahwa perjalanan Kratos baru saja dimulai. Meski kini Kratos telah menjadi dewa perang yang baru setelah membunuh Ares, kedudukannya di Olympus tidak membawa kedamaian. Masa lalunya terus menghantuinya, dosa-dosa yang ia lakukan atas nama Ares, serta bayangan istri dan anaknya yang tak akan pernah kembali. Meski seorang dewa, Kratos tidak bisa lari dari rasa bersalahnya. Sebagai dewa perang, Kratos membawa kehancuran ke dunia fana. Dengan penuh dendam dan amarah, dia menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan siapa saja yang berani menentang Spartan. Namun, tindakan ini membuat para dewa Olympus mulai memandangnya sebagai ancaman, terutama Zeus, raja para dewa. Ketika Kratos memimpin Spartan untuk menaklukkan Rhodes, Zeus memutuskan bahwa tindakan Kratos sudah terlalu jauh. Dalam sebuah rencana licik, Zeus menghidupkan patung raksasa Colossus of Rhodes untuk menghancurkan Kratos. Pertempuran melawan Colossus sangat sengit, dan Kratos menyadari bahwa bahkan kekuatan seorang dewa tidak cukup untuk melawan ancaman sebesar ini. Dalam keputusasaan, Kratos menerima tawaran dari Zeus, pedang Olympus yang legendaris, yang disebut mampu memberinya kekuatan untuk mengalahkan Colossus. Demi menggunakan pedang Olympus, Kratos harus melepaskan kekuatan dewanya. Dan ketika Colossus akhirnya dihancurkan, Kratos dikhianati. Zeus muncul secara tiba-tiba dan menusuk Kratos dengan pedang Olympus, menyebut Kratos sebagai ancaman bagi Olympus. Pada akhirnya, Zeus membunuh Kratos dan menghancurkan Spartan, mengakhiri hidup Kratos sebagai dewa perang. Namun, apa yang tidak diketahui Zeus adalah bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan Kratos. Di ambang kematian, Kratos sekali lagi menemukan sekutu baru, kali ini Gaia, salah satu titan yang membenci para dewa Olympus. Gaia menawarkan kesempatan kepada Kratos untuk membalaskan dendamnya kepada Zeus, dengan syarat bahwa Kratos harus membantu para titan untuk menggulingkan para dewa Olympus dalam perang yang akan datang. Dengan kekuatan yang diperoleh dari Gaia, Kratos bangkit kembali, lebih marah dan bertekad dari sebelumnya. Dia menyadari bahwa untuk menghancurkan Zeus, dia harus menemukan Sisters of Fate, entitas kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan takdir. Botak bukan sembarang botak nih bos, senggol dong. Perjalanan Kratos membawanya melintasi dunia Yunani kuno. Menghadapi tantangan yang semakin sulit,
dari melawan pahlawan legendaris seperti Perseus hingga mengalahkan makhluk mitos seperti Cerberus, Kratos terus maju dengan satu tujuan, mengubah takdirnya dan menghancurkan Zeus. Setelah pertempuran yang luar biasa, Kratos berhasil mengalahkan Sisters of Fate. Dengan kekuatan yang didapat, Kratos bisa mengubah alur waktu, kembali ke momen sebelum dia dibunuh oleh Zeus. Namun, ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawanya, ini tentang membalas dendam terhadap raja para dewa itu. Dalam pertarungan epik, Kratos menghadapi Zeus sekali lagi. Dengan kekuatan barunya, Kratos hampir berhasil mengalahkan Zeus. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tugasnya, Athena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Zeus, lalu dia mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kratos mengetahui bahwa Zeus bukan hanya musuhnya, tapi dia juga adalah ayahnya. Kebenaran ini mengungkapkan alasan di balik pengkhianatan Zeus. Zeus takut bahwa Kratos akan memenuhi takdir kuno yang menyebutkan bahwa seorang anaknya akan menggulingkannya dari tahta Olympus. Dengan mengetahui kebenaran itu, amarah Kratos semakin membara. Dia bersumpah bahwa dia tidak hanya akan menghancurkan Zeus, tetapi juga seluruh Olympus. Bersama Gaia dan para Titan, Kratos memulai perjalanan baru menuju perang besar yang akan mengguncang surga dan bumi. Dengan kebangkitan Titan dan dendam Kratos yang tak terhentikan, perang antara Titan dan para dewa Olympus kini tidak terelakkan. Ini bukan lagi tentang balas dendam pribadi. Ini adalah perang yang akan menentukan nasib dunia. Perang besar telah dimulai. Setelah bangkit dari kematian, Kratos memimpin para Titan dalam serangan besar-besaran ke Gunung Olympus. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan para dewa-dewa Olympus, terutama Zeus, sang raja para dewa. Namun, perjalanan menuju puncak Olympus tidaklah mudah. Para dewa berdiri di tahtanya masing-masing, mempertahankan kehormatan mereka dan tatanan dunia. Tapi bagi Kratos, tidak ada yang lebih penting selain balas dendam. Dia tidak peduli lagi dengan kehancuran yang akan dia tinggalkan, bahkan jika itu berarti akhir dari dunia itu sendiri. Pertempuran Kratos melawan Poseidon, dewa lautan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Poseidon hampir berhasil menghentikan perjalanan Kratos. Namun, Kratos tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan serangan brutal, Kratos akhirnya berhasil mengalahkan Poseidon dan membunuhnya dengan kejam. Kematian Poseidon membawa dampak yang mengerikan bagi dunia fana. Tanpa penguasa lautan, ombak besar dan banjir menghancurkan kota-kota pesisir. Tapi bagi Kratos, kehancuran dunia fana hanyalah konsekuensi kecil dari dendamnya yang tak terpuaskan. Saat perjalanan mereka berlanjut, Kratos menyadari bahwa bahkan sekutunya, Gaia, tidak bisa dipercaya. Ketika Kratos hampir jatuh ke jurang maut setelah pertarungan sengit dengan Zeus, Gaia menolak untuk membantunya. Menurut Gaia, Kratos hanyalah alat untuk membalaskan dendam para Titan, tidak lebih dari itu. Pengkhianatan ini membakar amarah Kratos lebih dalam. Tidak hanya melawan para dewa, Kratos kini bersumpah untuk menghancurkan para Titan juga. Dia tahu bahwa dalam perang ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kratos melanjutkan perjalanannya menuju puncak Olympus, menghadapi satu persatu para dewa yang mencoba menghentikannya. Setiap kemenangan Kratos membawa kehancuran lebih besar bagi dunia fana. Saat Hades dibunuh, jiwa-jiwa yang seharusnya terperangkap di dunia bawah akhirnya melarikan diri, membawa kekacauan di bumi. Saat Helios tewas, matahari menghilang, dan kegelapan menyelimuti dunia. Setiap pertempuran, Kratos menunjukkan kebrutalannya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada penyesalan, hanya kebencian dan dendam yang menggerakkannya. Dengan setiap dewa yang jatuh, Olympus semakin rapuh, dan dunia fana semakin mendekati kehancuran total. Di tengah perjalanan, Kratos menemukan Pandora, seorang gadis yang terhubung dengan rahasia api Olympus. Api ini melindungi kotak Pandora yang legendaris, yang diyakini Kratos sebagai kunci untuk mengalahkan Zeus. Meski awalnya Kratos melihat Pandora sebagai alat semata, Kratos perlahan mulai peduli terhadapnya. Pandora mengingatkannya pada putrinya yang telah tiada, Calliope. Namun, perjalanan mereka dipenuhi bahaya, karena Zeus dan Hera melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Pertempuran epik antara ayah dan anak ini akhirnya tidak terhindarkan. Kratos dan Zeus bertarung dengan kekuatan penuh, menyebabkan kehancuran Olympus. Di tengah pertempuran, Pandora mengorbankan dirinya untuk membuka kotak Pandora, dan setelah Kratos melihat isi kotak tersebut, ternyata kosong.
Namun, Pandora mengungkapkan bahwa kekuatan sejati untuk mengalahkan Zeus tidak ada di dalam kotak itu, melainkan di dalam dirinya sendiri. Setelah Kratos menyadari hal itu, dengan tekad dan amarah yang tak terbendung, Kratos akhirnya mengalahkan Zeus, menghancurkannya dengan tangan kosong. Dengan kematian Zeus dan kehancuran Olympus, Kratos akhirnya menyadari bahwa balas dendamnya telah membawa kehancuran bagi dunia. Meskipun dendamnya terbalaskan, Kratos merasa kosong. Kehancuran Olympus dan dunia tidak membawa kedamaian yang ia cari. Dalam tindakan terakhirnya, Kratos akhirnya menusukkan pedang Olympus ke tubuhnya sendiri, melepaskan kekuatan harapan ke dunia fana. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang sang Ghost of Sparta. Meski telah menghancurkan para dewa, Kratos meninggalkan dunia dengan harapan baru. Sebuah akhir yang pahit, namun penuh arti. Setelah meninggalkan kehancuran Olympus dan dunia Yunani, Kratos memulai hidup baru di dunia mitologi Nordik. Di sini, ia berharap bisa meninggalkan masa lalunya yang penuh darah dan menemukan kedamaian. Namun, takdir memiliki rencana lain. Kratos yang kita kenal di seri ini adalah sosok yang sangat berbeda dari seri sebelumnya. Setelah bertahun-tahun melarikan diri dari masa lalunya, ia menjadi lebih bijaksana, namun juga lebih tertutup. Ia kini adalah seorang ayah bagi Atreus, putra yang ia dapatkan dari pernikahannya dengan seorang wanita bernama Faye. Sebagai seorang ayah, Kratos menghadapi tantangan baru. Ia berusaha keras untuk mendidik Atreus menjadi anak yang kuat dan bisa mengontrol emosinya sendiri. Ia tidak ingin Atreus tumbuh menjadi seperti dirinya, seorang pembunuh yang dikendalikan oleh dendam. Kehidupan mereka yang tenang berubah saat Faye meninggal dunia. Sebelum wafat, Faye meninggalkan satu permintaan terakhir. Kratos dan Atreus harus membawa abunya ke puncak tertinggi di 9 dunia. Permintaan ini menjadi awal perjalanan yang tidak hanya akan menguji kekuatan fisik mereka, tetapi juga hubungan mereka sebagai ayah dan anak. Namun, perjalanan mereka tidak dimulai dengan mudah. Seorang dewa Nordik bernama Baldur datang mencari Kratos. Baldur, putra Odin dan Frigg, memiliki kekuatan luar biasa dan tubuh yang kebal terhadap rasa sakit. Tanpa alasan yang jelas, Baldur menyerang Kratos. Pertarungan mereka mengguncang bumi. Meski Baldur jauh lebih muda, Kratos tidak menahan diri dan membuktikan bahwa pengalamannya sebagai prajurit dan kekuatan Dewa Spartan masih tak tertandingi. Sepanjang perjalanan, hubungan Kratos dan Atreus menjadi fokus utama cerita. Kratos berusaha mengajarkan disiplin dan kekuatan kepada Atreus, sementara Atreus, yang masih muda, seringkali merasa bingung dengan cara ayahnya yang keras. Atreus mulai mempertanyakan masa lalu ayahnya. Tapi Kratos, yang dipenuhi rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan di Yunani, memilih untuk menyembunyikannya. Ia tidak ingin Atreus tahu bahwa darah dewa dan monster telah mengalir di tangannya. Namun, seiring perjalanan mereka, Atreus mulai tumbuh. Ia belajar bahwa kekuatan bukanlah segalanya, ada tanggung jawab besar yang datang bersamanya. Kalau kata Pak D-nya Spider-Man sih gini, Remember, with great power comes great responsibility. Di akhir perjalanan, Kratos dan Atreus mengungkap rahasia besar tentang Faye. Ternyata, Faye bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang raksasa, dan permintaannya untuk membawa abu ke Jotunheim adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Saat menyebarkan abu Faye, Kratos dan Atreus menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang memenuhi keinginan terakhir Faye, tetapi juga tentang memahami takdir mereka sendiri. Atreus, yang ternyata memiliki nama lain, yaitu Loki, mulai menyadari bahwa ia memiliki peran besar dalam kisah mitologi Nordik ini. Di dunia baru ini, Kratos perlahan berubah. Dulu ia adalah sosok yang hanya tahu bagaimana cara menghancurkan segalanya, tetapi kini ia belajar untuk menjadi ayah yang lebih baik. Ia mulai menerima masa lalunya, meski rasa bersalah itu masih menghantui dirinya. And you must be better than me. Understand? Say it. I will be better. Kalimat sederhana itu menunjukkan bahwa perjalanan Kratos bukan lagi tentang balas dendam. Ia ingin Atreus menjadi seseorang yang lebih baik dari dirinya, seseorang yang mampu melindungi apapun tanpa perlu menghancurkan siapapun. Namun, konflik dengan Baldur akhirnya berakhir tragis. Meski Kratos mencoba menunjukkan belas kasihan, Baldur menolak untuk menyerah.
Ketika Baldur mengancam nyawa ibunya, Freya, Kratos terpaksa mengambil nyawa Baldur, sebuah tindakan yang membawa konsekuensi besar. Tindakan ini menciptakan musuh baru, Freya, yang dulunya adalah sekutu mereka. Ia kini bersumpah untuk menghancurkan Kratos, tidak peduli apapun yang terjadi. God of War 2018 diakhiri dengan pertanyaan besar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dengan ancaman Ragnarok yang mendekat, Kratos dan Atreus harus bersiap menghadapi takdir mereka. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah perjalanan panjang mereka di dunia mitologi Nordik, Kratos dan Atreus sekali lagi dihadapkan pada takdir yang sulit. Ragnarok, ramalan tentang akhir dunia menurut mitologi Nordik, semakin dekat. Ketegangan antara dewa-dewa, raksasa, dan manusia mencapai puncaknya, dan Kratos harus menghadapi musuh-musuh baru sekaligus melindungi putranya. God of War Ragnarok dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan. Fimbulwinter, musim dingin panjang yang menandai awal dari Ragnarok, telah menyelimuti 9 dunia. Kratos dan Atreus mencoba bertahan hidup, namun konflik tak terhindarkan ketika Atreus mulai mencari jawaban tentang dirinya sendiri. Atreus, yang kini lebih dewasa, mulai menunjukkan sifat yang lebih mandiri. Ia ingin memahami lebih banyak tentang takdirnya sebagai Loki, sebuah nama yang terungkap di akhir perjalanan sebelumnya. Namun, pencariannya ini seringkali berbenturan dengan kehendak Kratos, yang hanya ingin melindungi putranya dari bahaya. Konflik semakin memanas dengan kedatangan dua dewa paling kuat di dunia Nordik, Thor, sang dewa petir, dan Odin, pemimpin para dewa Aesir. Keduanya datang bukan hanya sebagai musuh biasa, tetapi sebagai ancaman besar bagi Kratos dan Atreus. Thor, yang dikenal sebagai pembawa kehancuran, tidak hanya kuat tetapi juga penuh dendam terhadap Kratos, yang sebelumnya telah membunuh anak-anaknya, Magni dan Modi. Pertarungan mereka menjadi salah satu momen paling epik dalam perjalanan ini. Di sisi lain, Odin memainkan peran berbeda. Ia lebih suka menggunakan tipu muslihat daripada kekerasan. Dengan cerdik, Odin mencoba memanipulasi Atreus untuk membelot dari ayahnya, menggunakan rasa ingin tahu Atreus sebagai senjatanya. Untuk mencegah kehancuran total, Kratos dan Atreus harus menjelajahi 9 dunia sekali lagi. Dalam perjalanan ini, mereka bertemu dengan sekutu baru seperti Tyr, dewa perang Nordik yang penuh kebijaksanaan, serta Freya, yang perlahan mulai memaafkan Kratos meski rasa dendam masih ada. Namun, perjalanan mereka tidak hanya tentang melawan musuh. Mereka juga belajar lebih banyak tentang mitologi dan peran mereka dalam Ragnarok. Atreus mulai memahami hubungan uniknya dengan Jormungandr, ular dunia yang kelak akan memainkan peran penting dalam perang besar. Ragnarok akhirnya tiba. Pertempuran besar yang melibatkan semua makhluk hidup di 9 dunia berlangsung dengan dahsyat. Kratos dan Atreus berada di tengah-tengah kekacauan ini, berjuang melawan pasukan Odin dan Thor. Thor, dengan segala kekuatannya, menjadi lawan yang hampir tak terkalahkan. Namun, Kratos, yang kini bukan hanya seorang pejuang tetapi juga seorang ayah, menemukan kekuatan baru dalam hubungannya dengan Atreus. Bersama-sama, mereka menghadapi Thor dengan tekad yang luar biasa. Pertempuran melawan Odin menjadi klimaks dari perjalanan ini. Sang Olfader menggunakan segala tipu daya dan kekuatannya untuk menghentikan Kratos dan Atreus. Namun, pada akhirnya, kebenaran dan keberanian mengalahkan tipu muslihat. Setelah pertempuran besar itu, dunia mulai pulih dari kehancuran Ragnarok. Namun, cerita Kratos dan Atreus tidak berakhir di sini. Atreus memutuskan untuk memulai perjalanannya sendiri, mencari jawaban tentang dirinya dan kaum raksasa, sementara Kratos tetap tinggal di dunia Nordik, menjalani hidup baru yang penuh dengan kedamaian. Dalam perjalanan ini, Kratos tidak hanya menyelamatkan dunia, tetapi juga berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dan anaknya. Dari seorang prajurit penuh amarah, ia berubah menjadi sosok yang lebih bijaksana, seorang ayah, dan bahkan mungkin seorang pahlawan sejati. Dan itulah perjalanan luar biasa Kratos, dari seorang Spartan yang dipenuhi amarah hingga menjadi seorang ayah yang bijaksana, yang berjuang melawan takdir dan menghadapi para dewa dari dua mitologi besar. Kisah ini bukan hanya tentang perang dan kehancuran, tetapi juga tentang penebusan dosa, keluarga, dan bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik, meski memiliki masa lalu yang kelam. Jadi, gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Dan jangan lupa, kisah yang kami bawakan ini adalah versi ringkasan pendek dari keseluruhan cerita Kratos dari serial God of War. Kami minta maaf jikalau ada kesalahan dalam alur cerita ini, namanya juga manusia, bukan Nabi Boy. Keluar lagi kan kata-kata favorit kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan cerita tentang mitologi, sejarah, atau kisah epik lainnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Kata Dunia.